Memang sebelum dites DNA ada baiknya diperiksa juga kesehatan dia ini, LM ini seperti apa kan. Apa sih misi orang ini? Saya rasa dia menangis itu bukan karena menangis minta perhatian lebih ataupun kasihan. Menangis akan naik sidik dan dia akan diproses secara hukum. Saya berani taruhan, kan begitu. Kalau memang hal itu betul pengakuan dia, saya nggak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan Pak RK. Yang paling ekstrim, saya disunat lagi misalnya. Saya disunat lagi misalnya. Jadi begini, kalau perkenalan saya dengan klien saya ini dari teman ke teman, kebetulan dia minta tolong, artinya untuk memberikan informasi berdasarkan pengakuan dia. Kalau cerita historinya nyambungnya kenapa? Dari awal perkenalan, artinya begini, saya tidak pernah langsung mengambil beliau ini sebagai klien saya tanpa saya mempertimbangkan pembelajaran terhadap cerita versi dia, masuk akal atau tidak. Artinya bukti apa yang diberikan kepada saya, masuk tidak artinya logika. Dan karena logis versi pengakuan dia ini bahwa dia mengklaim itu adalah anak biologis dia, bukan anak daripada yang diklaim oleh LM itu sebagai anak RK. Itu tidak benar. Setelah saya pelajari artinya dari pernyataan LM kepada pada saat dia conference itu kan artinya memberikan informasi bahwa begini-begini, itu nggak masuk akal. Nah, artinya seperti itulah beliau memberikan kuasa kepada saya di tanggal 10 April dan setelah tanggal hari berikutnya kami melakukan konferensi pers artinya dengan teman-teman media untuk meluruskan informasi ini karena menurut kami informasi itu sesat dan menyesatkan, banyak pihak yang dirugikan dan terzolim atas hal ini. Seperti itu. Ini dorongan dan panggilan hati. Artinya setelah informasi ini viral, kan begitu, karena informasi ini menyerang salah satu tokoh, awalnya kita biasa-biasa aja, nggak terlalu memikirkan klien kita kan. Cuman karena dorongan dari keluarga juga mengetahui hubungan riwayat perkenalan sampai dengan pacaran sempat mau nikah, bahwa itu adalah anak daripada klien kami. Panggilan keluarga, panggilan hati, dorongan dari keluarga, dan panggilan hati dari klien kami bahwa udah, ini waktunya kamu harus muncul. Karena ini merugikan orang lain. Kasihan, kata orang tua daripada orang tua dari klien kami ini. Ini kasihan nak, karena bagaimanapun ada orang yang terdampak daripada fitnah ini. Lebih baik kamu muncul, kamu tunjukkan, kamu jelaskan bahwa itu adalah anak kamu. Bukankah itu ada waktu itu adalah pengakuan LM itu adalah itu anak kamu, cucu saya. Kenapa kok dia menyebarkan informasi yang sifatnya merugikan orang lain? Itu sesat. Nah, lebih baik kamu muncul. Atas hal itulah kami memberanikan diri agar proses ataupun perkara ataupun informasi yang disebarkan oleh LM ini artinya berakhir. Sudahi dululah. Buat apa? Nyari apa sih kamu? Yang jelas-jelas dari awal perkenalan, dari awal pengakuan, klien kami tidak pernah membantah bahwa LM itu pernah mengaku, konteksnya ini kan asmara, mereka ini pacaran, perkenalan mereka dari awal 2021, kapan berhubungan badannya, artinya lebih dari sekali, berulang kali, dan pengakuan hamilnya kapan. Ini terdapat persesuaian antara pengakuan klien kami dengan cerita yang diceritakan oleh LM itu pada saat itu dengan klien kami. Artinya secara ini kami meyakini, bahkan klien kami pun meyakini, tidak pernah membantah itu. Dan tidak pernah artinya dia menepis, oh itu bukan anak saya. Tidak, dia pun mengakui pada saat itu, seperti itu. Awal perkenalan, ini saya runtut sedikit ya, artinya saya persingkat ya cerita ini. Awal perkenalan mereka itu 2021 ya. Setelah itu lanjut secara intens mereka komunikasi di awal Maret. Ini yang diingat ya, karena hal-hal yang artinya yang berkesan itu diingat betul oleh klien kami kan. Awal Maret mereka ke hiburan malam di daerah SCBD. Setelah itu karena mabok mereka jalan ke daerah Bogor, Sentul. Minap dari situ. Terjadilah hubungan badan, awal pertama kali berhubungan badan dengan LM. Itu di bulan Maret 2021 ya. Setelah itu lanjut mereka yang diingat oleh klien kami
itu lebih dari 3 kali, lebih dari 4, tapi yang diingat salah satunya di 2 tempat, yaitu di daerah Bogor. Setelah itu lanjut pernah minap juga di daerah BSD Tangerang. Setelah itu LM itu mengaku hamil di awal bulan Mei 2021. Awal Mei itu 2021 dia mengaku hamil. Ino ini klien kami itu manggil dia itu Ica. Cak, kenapa Cak? Gua hamil ini anak lu. Gua minta tolong lu temanin proses kehamilan saya ini, dampingi. Ya, minta tolong ya Iya Cak, tenang aja, gua tanggung jawab, tenang aja. Intinya mereka sempat mau nikah, sempat pertemuan. Dia artinya klien kami sempat datang ke orang tuanya si LM ini, sempat mau menikahi. Ya artinya sempat mau ada persetujuan antara kedua belah pihak karena ada anak itu. Makanya kagetnya klien kami ini dan keluarga besarnya, kenapa kok sekarang dia menyebarkan isu, bahkan membantah keterangan kami ini. Ada apa dengan LM ini? Tujuh dan misinya dia seperti apa? Itu yang kita tanda tanya sampai detik ini. Ya sampai detik ini juga saya lihat belum ada upaya hukum yang dilakukan oleh LM. Kenapa? Kemarin sempat saya lihat juga di podcast di salah satu tempat salah satu podcast di media sosial itu saya lihat bahwa tujuan dia mencari duit. Duit apa sih yang dia cari? Kan begitu. Awalnya pada saat itu bahwa mereka putus komunikasi. Karena putus komunikasi kan setelah mengakui kehamilan, LM ini kan menyampaikan setiap jarang ketemu. Kadang-kadang nomornya kontaknya diblokir sama si LM. Karena anak ini anggot-anggotan. Kayak gitu, nggak ngerti lah. Memang sebelum dites DNA ada baiknya diperiksa juga kesehatan dia ini. LM ini seperti apa kan. Karena karakternya seperti itu. Udah itu klien kami sering banyak tidak kecocokan, misalnya karakternya keras, suka marah-marah, artinya segala macam. Sempat menyampaikan, udahlah, sempat nelpon komunikasi klien kami ke orang tuanya, LM ini. Mah, kalau begitu lebih baik saya nggak usah aja lah nikah sama LM kalau kayak gini. Ya artinya tetap anak itu tanggung jawab saya kalau memang ini. Ya akhirnya seperti itu, cuman sempat komunikasi LM ini kepada klien kami menyampaikan, kamu di mana? Gue pingin ketemu sama kamu, ini permintaan bayi, tolong temenin. Ya akhirnya ketemu, sempat ketemu itu kan. Sempat ketemu, akhirnya sempat juga pernah memberikan perhatian kepada LM pada saat usia kehamilan 1-2 bulan. Anak itu lahir sempat juga memberikan perhatian dengan memberikan transfer, tapi tidak pernah ke rekening LM. Melalui rekening kakaknya terus, yang perempuan. Ya silahkan dicek dan dipastikan kepada LM. Khawatirnya pengakuan klien ini tidak persesuaian dengan keterangan dia. Tapi kami meyakini betul keterangan klien kami ini adalah berdasarkan fakta dan pengakuan dia, tidak ada rekayasa, dan itulah adanya. Kami pun tidak melebih-lebihkan cerita ini. Seperti itu. Kalau upayanya sih nggak ada, karena pada saat klien kami mau setiap ketemu, artinya kan memang dikonfirmasi lagi setelah lahir kan. Lahirnya itu kan, makanya lahirnya itu kan di awal Januari 2022 ya. Nah, konfirmasi bahwa anak lu udah lahir, lu kalau mau ada perhatian kirim aja, nggak usah ketemu. Klien kami sempat artinya pingin ketemu, mana anak gua pingin ketemu. Cuman dibatasi, kamu nggak usah ketemu-ketemu lah, kamu kalau memang ada ini uang kirim aja ke rekening gitu, seperti itu terus. Jadi nggak pernah ketemu, kalau ketemu nggak pernah. Cuman dikonfirmasi anak itu lahir, anak itu diberi nama CA, artinya diinformasikan oleh LM ini kepada klien kami, seperti itu. Nah, cuman kalau kisaran nominalnya berapa, totalnya berapa, kami tidak tahu secara konkret. Yang jelas kalau untuk memastikan ada ataupun tidak, saya pastikan klien kami pernah memberikan perhatian, entah itu untuk susu, entah itu untuk pampers, artinya nggak banyak, cuman rutin, kan begitu. Ya cuman silahkan kalau memang mau dibantah oleh LM silahkan, cuman kan muaranya nanti tetap, nanti ujungnya kita tes DNA kan, memastikan informasi ini siapa yang benar, siapa yang salah, seperti itu. Berdasarkan pengakuan klien kami kepada kami, dia memberikan informasi kepada saya sempat kaget juga. Saya sempat tanya, kamu kenal nggak dengan suami dia yang sekarang? Lah kenal lah bang, kenalnya dari mana? Lah itu kan mantan karyawan saya bang, kata dia. Jadi dulu saya pernah punya studio foto, studio tato, bikin tato, itu adalah orang yang saya pekerjakan dan saya gaji. Setelah saya putus komunikasi, saya mendapat kabar bahwa mereka nikah.
Ya sih saya biasa-biasa aja, kata dia, nggak masalah, kata dia begitu. Jadi memang kenal, satu circle lah mereka ini. Risikonya apa ya? Malah menguntungkan. Kalau memang ini nanti sampai terjadi pembuktian bahwa itu adalah anak klien kami, dan klien kami meyakini bahwa itu anak itu, karena logikanya begini loh. Dia mengaku hamil, awal kehamilan itu Mei 2021. Anak itu lahir di Januari. Kalau nggak salah 22 atau 26, mana yang benar itu ya saya belum tahu. Yang jelas klien kami menginformasikan di sekitar bulan tanggal itu, di Januari 2022. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Pas kalau hitungannya. Cuman saya nggak ngerti kalau hitung-hitungan, silahkan orang yang ahli di bidangnya ya. Kalau hitung-hitungan ketemu dia kan mengklaim ketemu dengan RK itu kan di bulan Juni kan. Bulan Juni setelah itu 2 minggu hamil katanya. Itu yang menurut saya nggak ngerti lah kalau memang hitung-hitungan orang-orang medis itu, karena itu bukan bidang saya ya. Cuman karena saya pernah punya anak, sedikit banyaknya saya memahami hitung-hitungan itu. Kayaknya nggak masuk gitu. Yang lebih masuk itu cerita versi pengakuan klien saya ini. Awal Mei dia hamil, lahir di 22 atau 26 Januari, berarti persesuaian. Kemungkinan besar ini ya, saya menduga memang pada saat pertemuan dengan RK itu memang sedang kondisinya hamil muda. Nah silahkan, artinya apa sih misi orang ini seperti itu? Artinya saya melihatkan dari pihak Pak RK sudah mengambil langkah hukum. Kami pun sudah diminta untuk sebagai saksi. Artinya kami mendukung penuh. Dan pernah kami menyampaikan kami siap untuk dilakukan tes secara DNA agar persoalan ini terang, jelas, dan selesai. Tidak ada lagi yang mengusik-usik dunia-dunia yang artinya gosip-gosip nggak jelas seperti ini. Kan ini kan aib dibongkar-bongkar sama orang ini. Makanya saya sarankan sebelum tes DNA anaknya, ada baiknya tes dulu kesehatan, entah itu kejiwaan, entah apa itu LM itu. Karena saya nggak ngerti tujuan orang itu seperti apa. Mungkin dia berpikir klien kami ini tidak akan pernah muncul, kan begitu. Setelah klien kami muncul, kan dia sempat diem kan. Baru kemarin saya lihat dia nongol di salah satu podcast sosial media itu seperti apa. Kami ketawa ngelihat pengakuan dia, dengan drama dia seolah-olah nangis, minta perhatian lebih mungkin kepada teman-teman, ya artinya masyarakat. Nggak ngerti lah tujuan dia apa. Tapi kalau memang mau buka-bukaan, hayo kita buka-bukaan, kapan dan di mana. Karena termasuk hal yang paling sensitif pun klien kami tahu. Cuman kan saya khawatir kan, takut nanti ada pelanggaran lagi nanti kan. Kalau saya sampaikan sampai terlalu vulgar tentang orang ini seperti apa. Bagaimana cara LM ini membantah? Kan begitu. Bahwa menganggap pengakuan klien kami itu adalah hanya, apa ya bahasa dia ya. Semacam pansos lah, kata dia itu bohong lah. Menyampaikan posisi klien kami beginilah. Saya rasa dia menangis itu bukan karena menangis minta perhatian lebih ataupun kasihan. Menangis karena dia khawatir nasibnya sebentar lagi. Saya meyakini penuh laporan ini nanti akan naik sidik dan dia akan diproses secara hukum. Lihat aja, karena dia sampai detik ini belum mengambil langkah hukum. Dan saya yakin dia akan bisa mengambil langkah hukum secara pidana. Apa yang dia maksud mau mengambil langkah hukum secara pidana? Nggak bisa. Jadi ya artinya inilah kadang-kadang ngelihat statement dari LM pihak sana itu kadang-kadang memancing reaksi kami yang nggak harus kami sampaikan. Kami sampaikan, cuman saya sebagai manusia ada rasa empatinya, ada rasa kasihan karena dia seorang perempuan. Kan begitu, cuman dia karakternya tidak tahu diri dan tidak sadar diri. Mungkin perasaan dia itu perasaan sendiri berlebihan. Ketika kenal dengan pejabat seolah-olah ngerasa punya ikatan emosional yang konteksnya pengakuan dia adalah pacaran. Kalau orang yang anggap biasa-biasa aja, pacaran bentuk seperti apa sih? Yang ketemunya hanya sekali di bulan Juni terus ngaku seolah-olah konteks. Cuman saya nggak terlalu mau ikut campur, terlalu berlebihan ke pihak sana. Yang jelas saya yakinkan pengakuan klien kami ini benar dan kami bisa pertanggungjawabkan di kemudian hari. Dan saya meyakini sepenuhnya karena mengingat daripada cerita versi klien kami ini ada persesuaian dari awal pertemuan, kehamilan sampai anak itu lahir. Seperti itu. Nanti kita buktikan. Yang jelas itu kan ada datanya. Kami tidak hanya berbicara omong kosong. Makanya silahkan pihak kuasa dari LM didalami lagi. Jangan sampai nanti pihak kuasanya ataupun pengacaranya dibohongi juga oleh perempuan ini.
itu kan memalukan kita sebagai seprofesi. Artinya rekan sejawat, tentu saya akan mengingatkan bagi mereka, dalami lagi, khawatir nanti ada yang terlupakan, ada yang terlewatkan, atau memang ada unsur kesengajaan dari LM ini tidak menceritakan secara konkret mengenai peristiwa perkenalan. Coba ditanya, nggak mungkin klien kami sedetail itu ya, tahu termasuk hal yang paling sensitif. Misalnya nih, mohon maaf ini ya, mohon maaf sekali lagi, saya harus biar mereka yakin lah, biar mereka tahu lah, kalau memang ini bisa dibantah ya. Klien kami menceritakan kepada saya bahwa kalau dia nggak percaya bang, kalau pengakuan saya ini dianggap bohong bang, saya ada satu tempat bang, satu titik yang anggap aja itu adalah tai lalat. Tai lalatnya itu ada berada di tepi sawah sebelah kanan katanya. Bagaimana cara dia membantah? Apakah itu masih mau dibantah? Sedangkan pengakuan hamilnya itu ada riwayatnya, percakapan. Artinya di bulan Mei, awal Mei itu, 2021 itu hamil. Begitu kan? Nah, jadi bagaimana cara membantahnya? Yang namanya, apa ya, cerita yang berkesan, orang tinggal di satu tempat, minap di satu tempat, itu hal-hal yang berkesan, pasti nggak mungkin terlupakan, diingat oleh klien kami. Kalau dia menganggap 2019 nggak masuk, cuman udahlah, saya nggak mau memperkeruh keadaan, nggak mau memperkeruh masalah. Yang jelas begini, nanti kita lihat hasil tes DNA-nya, siapa nanti yang benar. Pengakuan LM atau pengakuan klien kami. Kalau pengakuan LM benar, silahkan proses hukum klien kami siap. Cuman ini harus hati-hati, kenapa? Antara versi berbeda, dua persoalan ini. Kalau LM mengaku secara sepihak ya, bahwa itu yang diklaim dia itu adalah anak daripada RK. Itu ada resiko hukumnya. Kalau kami mengaku dan tampil itu berdasarkan pengakuan LM itu sendiri. Pada waktu itu, kami meluruskan karena pengakuan itu ternyata diakui lagi dengan pihak orang lain. Sedangkan pengakuan itu pernah diyakinkan oleh LM itu sendiri kepada klien kami. No, ini anak kamu, gua hamil anak lu, gua minta tolong. Lu jaga, lu temenin gua selama proses kehamilan. Satu ketika dikabarin lagi, no, gua kangen, gua mau ketemu sama kamu. Ini bawaan bayi, gua ngidam pengen ketemu kamu. Ketemu lagi. Jadi ini nggak ngerti saya. Hati-hati buat teman-teman di sana. Jangan sampai kita sebagai penasehat hukum ataupun pengacara dibohongi juga oleh perempuan ini. Seperti itu. Sangat siap dong. Sebelum kita maju sangat siap lah. Cuma langkah hukum apa sih yang bisa diambil oleh mereka? Kita sudah pertimbangkan semua kok. Langkah hukum apa? Mau melaporkan kami secara pidana? Apa? Karena sumber informasi itu dari LM itu sendiri. Pengakuannya dari dia sendiri. Kan begitu? Cuman kalau kami yang mau mengambil langkah hukum, kami sedang pertimbangkan. Karena klien kami pun menginginkan anak itu. Jadi pertanggungjawaban apa lagi yang dicari oleh LM itu kan? Kalau dia mencari ayah biologisnya, ada seseorang laki-laki yang meyakini berdasarkan pengakuan kedua belah pihak pada saat itu bahwa ini adalah anak mereka. Kagetnya, kok ini dituduh anak orang lain? Tapi teka-teki ini harus kita jawab semua. Itu PR kita. Jalan satu-satunya ialah tes DNA. Karena apa? Jangan sampai ya. Artinya fitnah ini berlaku kepada orang lain di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan LM ini nanti, kalau ini nggak dilakukan tes DNA ya, saya khawatir nanti, takutnya nanti besok di kemudian hari dia nuduh sebagai anak saya lah, anak menteri lah, anak presiden lah. Kan ya mohon maaf, orang ini kurang sehat lah bagi saya. Makanya harus ada baiknya diperiksa, barangkali kesehatannya kurang stabil atau seperti entah itu demam, pilek atau apa kan. Ya nggak ngerti saya, makanya saya ngelihatnya lucu. Awal dia konferensi pers pada saat awal bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan Pak RK katanya. Ketawa saya. Saya berani taruhan, kan begitu. Kalau memang hal itu betul pengakuan dia, saya beranilah. Apa taruhannya? Yang paling ekstrim, saya disunat lagi misalnya. Kalau memang pengakuan dia itu benar, misalnya saya nggak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan Pak RK. Tai kucing itu. Benar itu. Kenapa? Pada saat dia melakukan hubungan badan dengan klien kami di awal di bulan Maret 2021 itu di hotel di daerah Sentul, di BSD, dia bercerita sebelum melakukan hubungan badan dengan klien kami. No, gua udah nggak, mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya udah nggak virgin lagi, saya udah nggak perawan lagi. Perawan saya hilang di usia 15 tahun. No. Dia sendiri yang bercerita. Jadi makanya orang manusia ini saya lihat pelin-pelan. Di awal dia muncul menyatakan itu,
Terakhir kemarin itu kalau nggak salah, saya sempat melihat salah satu berseliweran di podcast salah satu seseorang itu, dia bercerita lagi, memang latar belakang saya memang kurang baik, nggak seperti wanita-wanita lain. Awalnya dia nggak pernah punya hubungan. Cuman saya lihat ada statement dia, nggak ngerti lah, nggak dibimbing apa dengan orang-orang yang ngerti di belakang dia. Cara dia bercerita, jangan nanggung kalau mau berbohong. Palang tanggung berbohong itu yang benar, yang artinya konkret dari A sampai Z. Jangan ngulus-ngulus. Iya sih, saya banyak mantan. Selain dengan pejabat ini, saya pernah ada mantan dengan beberapa pejabat. Dengan bangganya dia. Apa sih yang dibanggakan dengan cerita itu? Makanya agak lain ini perempuan. Makanya saya berapi-api. Kenapa? Saya khawatir sekali lagi. Ya, sekali lagi ini saya ingatkan. Karena saya terlahir dari seorang perempuan. Hati-hati LM ya. Setiap yang kamu ucapkan itu ada resiko. Apalagi orang yang kamu serang ya. Artinya yang kamu tuduh sebagai ayah biologis dari anak kamu itu adalah seorang tokoh. Dan dia telah melakukan upaya dan langkah hukum. Itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau saya pengacaranya, saya akan pertimbangkan kembali dan saya akan nasihat dia. Sanggup atau tidak. Cuman saya tidak mau terlalu ikut campur. Tapi nggak apa-apa, saya sebagai rekan sejawat, sebagai sesama insan manusia, tentu kita tetap memberikan hal-hal yang positif. Apa sih yang dia cari? Sudahi. Karena apa? Yang harusnya ya, yang punya beban kewajiban pembuktian itu dia. Karena dia mendalilkan. Siapa yang mendalilkan? Ia yang berkewajiban membuktikan. Kalau dia mengaku bahwa itu adalah anak RK, apa dasar dia? Apakah karena dari riwayat percakapan, pertemuan? Itu kan pertemuan hanya Tuhan, malaikat dan dia dan tahu, yang tahu. Gak ada kalau bisa dibantah. Kalau saya mau dibantah mau ngomong apa dia? Percakapan. Apakah itu bisa membuktikan? Nggak ada. Kalau saya mau RK mah diam-diam aja, bodo amat kamu ngomong kayak sebakul, sekarung, terserah kamu, urusan kamu. Mau apa dia? Mau upaya hukum apa yang bisa dilakukan? Kan begitu. Ada proses hukum, memang tidak dibatasi karena itu hak dia sebagai warga negara. Misalnya dia mengajukan upaya hukum secara keperdataan. Cuman prosesnya lama, pembuktiannya susah. Bang Hotman juga saya lihat pernah berstatement seperti itu. Saya satu pemahaman dengan Bang Hotman. Artinya seperti itu. Kalau kita sebagai praktisi hukum, saya paham arahnya mau kemana. Yang jelas kami mendukung penuh, Pak RK sudah melakukan upaya hukum, langkah hukum. Menurut saya, karena statement dari pihak kuasanya menyampaikan, kami bisa membuka ruang dan waktu untuk berdialog. Kalau menurut saya, haramkan dialog-dialog itu. Biar orang ini mendapat pembelajaran. Kesel saya ngelihatnya. Gaya dia. Ada saat awal dia muncul, kemarin muncul di podcast, yang katanya harganya sudah selangit. Apa dia? Siapa dia ini? Apakah ini misi dia? Kan itu, untuk menduduk orang ini agar dia, ya cuman ya sudahlah, biarkan aja lah. Kita nggak mau terlalu ikut campur. Yang jelas, nggak apa-apa, mohon maaf saya senggol-senggol dikit. Ini bawaan kepancing karena saya artinya terikat dengan kuasa dengan klien saya ini. Artinya ini panggilan hati juga. Sebagai seorang laki-laki yang meyakini bahwa dia tidak ada sedikit pun tidak mau bertanggung jawab, meyakinin bahwa itu adalah anak dia, tidak pernah dari awal diinformasikan LM kepada dia bahwa dia hamil anak dia, tidak pernah ditepis. Artinya dia tetap mau menunjukkan tanggung jawab dia sebagai seorang laki-laki yang dituduh pada saat itu, yang diakui oleh LM itu adalah sebagai anak dia. Nggak pernah ditepis. Kok sekarang malah dituduhkan sebagai anak orang lain? Apakah karena ini tokoh yang keuangannya lebih daripada klien saya? Atau seperti apa? Ya saya nggak ngerti itu, ya silahkan dipertanyakan kepada LM itu seperti apa misi dan tujuan dia. Saya sekali lagi mohon maaf, artinya begini, hadirnya saya di sini artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, saya menerima kuasa dari seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk menyampaikan informasi ini. Dengan adanya surat kuasa ini artinya berarti ada orang, kan begitu. Untuk saat ini saya tidak membenarkan informasi itu, tidak membantah, tidak juga mengiyakan. Tapi silahkan teman-teman cari informasi sendiri. Yang jelas Repelino itu ada, dia sehat, dia terus, artinya kami terus berkomunikasi. Termasuk saya diminta wawancara hari ini pun juga saya berkomunikasi. Karena setiap langkah saya, setiap ucapan saya itu saya sampaikan. Dan saya minta dikoreksi. Ada yang salah nggak? Apa yang saya sampaikan itu? Semua itu kebenaran Bang dan berdasarkan pengakuan saya.
Saya salut, saya bangga, terima kasih, salam hormat saya buat teman-teman media. Saya akan hadir kepada teman-teman media, tapi mohon bersabar. Saya belum bisa menjelaskan, mohon ditutupi dulu Bang untuk sementara keberadaan saya. Yang jelas saya ada di suatu tempat, saya sehat dan saya mengikuti perkembangan ini. Seperti itu. Artinya begini ya, kalau memang sifatnya itu proses hukum, artinya kan dia sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, taat aturan. Kalau memang ada sifatnya satu saat dibutuhkan ataupun diperlukan, contohnya misalnya dimintai keterangan sebagai saksi, tentu dia akan memberikan informasi itu, kan begitu. Seperti itu, tidak ada hal untuk dibatasi ataupun dibantah bahwa klien kami siap kapanpun dan dimanapun, termasuk untuk tes DNA itu nanti di kemudian hari, bahwa muaranya, ujungnya cerita ini tetap finalnya nanti kan tes DNA. Ya tes DNA klien ini siap, kan begitu. Cuman hati-hati, sekali lagi saya ingatkan kepada LM ini, hati-hati. Khawatirnya kamu hilap atau lagi seperti pengakuan yang pernah saya tunjukkan ya, pengakuan bahwa ya no, kan itu waktu itu saya lagi mabok. Saya khawatir maboknya sampai sekarang, kan begitu. Mudah-mudahan cepat sadar maboknya. Ingat berhubungannya kapan, ngaku hamilnya kapan. Ya hati-hati aja, saya khawatirnya nanti bukannya anugerah tapi musibah petaka bagi dia. Kasihan anaknya, apalagi saya lihat udah punya anak lagi kan dari suaminya yang sekarang. Ya, makanya hati-hati, nanti habis bahagia kan begitu, gembira, nanti datang lagi sedih yang luar biasa bagi LM ini nanti. Itu saran saya. Artinya kalau memang kita sesama penegak hukum, praktisi hukum sebagai kuasa, nasihatilah klien kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya kalau memang itu fakta ataupun kebenaran, sampaikanlah kebenaran itu. Jangan ada kebohongan. Karena apa? Kalaupun sedikit kebohongan akan menyulitkan posisi LM itu sendiri nanti di kemudian hari. Hati-hati, saya sarankan. Saya mohon maaf tidak bermaksud untuk ikut campur di pihak ke sana, tetapi sebagai sesama insan manusia, tentu kita saling mengingatkan untuk hal-hal yang kebaikan dan hal-hal yang positif. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati, nanti menjerat leher kamu sendiri, ya. Apalagi kalau sampai nanti terbukti ternyata ini adalah anak klien kami, mau dikatakan apa kan? Saya lihat udah banyak yang menghujat dia, apalagi nanti terbukti nanti itu adalah anak klien kami, luar biasa nasib dia. Udah nggak ngerti lah saya, tapi itulah urusan dia lah, kita nggak mau ikut campur lah. Kalau itu nggak masalah. Pernah ada salah satu teman media mempertanyakan, Bang ini Ripelino ya? Saya nggak membantah, benar saya bilang Ripelino. Karena klien kami ini kan nggak mungkin seorang LM ini dulu sempat mau kan. Kalau nggak istilahnya backgroundnya wah juga kan. Memang dulu sempat wah juga, mewah juga klien kita ini kan. Nggak mungkin kita berada di sini sebagai kuasanya kalau memang dia tidak ada kemampuan secara finansial kan begitu. Memang latar belakangnya ini banyak. Pengusaha, sempat nge-DJ juga. Artinya ada kafe, sampai detik ini kafenya masih ada. Pernah ada studio tato, itu tadi yang saya bilang tadi. Ya, suaminya pun pernah jadi karyawan. Berarti kan orang ada, kan begitu, mempekerjakan orang. Suaminya LM itu pun sendiri sebagai karyawan. Pernah menerima gaji lah saudara suaminya LM itu. Jadi kebohongan apa lagi si LM ini yang LM ini mau bantah kan? Menurut saya sudah lah, nggak usah terlalu banyak keluar-keluar ngomong sana ngomong sini. Kalau memang buka warung ya buka warung, kan begitu. Kalau jualan ya jualan, kan begitu. Nggak usah terlalu mengada-ngada, jangan terlalu mengada-ngada. Nanti menyulitkan diri kamu sendiri. Karena satu kebohongan itu ya pasti dalam waktu dekat pasti akan nanti kelihatan kebenarannya seperti apa. Seperti itu, hati-hati, resikonya tinggi loh. Apalagi laporan di Mabes Polri, ini gerak cepat. Karena apa? Prosesnya saya lihat proses hukum ini sangat luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi ya langkah hukum yang diambil Pak RK, penanganan yang dilakukan oleh pihak Mabes luar biasa. Karena melihat ini kan ya berita nasional yang mengganggu publik lah begitu kan. Mau nggak mau memang ini harus jalannya tes DNA. Ya kami sempat mengajukan permohonan secara lisan. Klien kami siap untuk dilakukan tes DNA agar isu ini berakhir. Berita ini berakhir. Seperti itu. Itu harus saya bantah ya. Mohon maaf sekali lagi saya tegaskan. Kami berdiri sendiri,
Bohong kalau saya tidak kenal, bukan kenal ya, bohong kalau saya tidak tahu yang namanya Ridwan Kamil, karena dia seorang tokoh, mantan gubernur, pasti kami tahu dan klien kami juga tahu bahwa dia seorang tokoh. Tapi kalau kami ada konteks ataupun kepentingan kepada beliau, saya pastikan tidak ada. Kami berdiri sendiri, tidak ada kaitannya, kenalnya pun dengan pihak pengacaranya, baru saya hello doang. Saya hello doang pada saat saya diundang di salah satu stasiun televisi, kami diundang, kebetulan di situ saya juga nggak tahu. Niatnya pada saat diundang itu adalah pihak LM, pihak Pak RK, dan pihak kami dari Repelino. Dan pihak dari LM kuasanya tidak hadir, saya yang hadir, pihak dari Pak RK hadir melalui Zoom. Pada saat perkenalan kami hanya di situ. Dia hello, salam kenal Bang Fikri. Ya salam kenal. Dan dia sempat mengucapkan terima kasih. Karena berdasarkan munculnya kami, pengakuan kami membuat terang persoalan ini. Artinya terbantukan. Jadi saya tidak kenal dan tidak ada kepentingan sama sekali. Bohong kalau saya tidak kenal, tahu bukan kenal ya. Kalau kenal itu kan berarti ada hubungan kan. Saya tahu Ridwan Kamil, saya tahu kuasanya karena pada saat kami diundang itu. Kenal, halo salam kenal, ya salam kenal bang. Kami sesama pengacara wajar lah. Iya bang, salam kenal bang, saya Fikri bang, terima kasih. Ya mungkin kalau memang ada ucapan terima kasih dari mereka, ya terima kasih, saya senang dong kalau begitu. Yang jelas kami tidak ada kepentingan, tidak ada urusan dengan pihak PRK. Kami berdiri sendiri berdasarkan pengakuan klien kami, panggilan hati dan dukungan dari keluarga besar dari klien kami. Dia pun menginginkan anak itu. Dan pengakuan ini bukan hanya pengakuan sepihak, seperti LM lakukan kepada Pak RK. Tapi pengakuan ini sumbernya dari LM sendiri. Pada saat dia awal hamil, no ini anak kamu. Saya minta kamu tanggung jawab. Kasih perhatian buat anak ini. Jadi jangan dibalik-balik ya. Jadi kalau kami mau dilaporkan, kami udah siap kok. Kami bukan mengada-ngada kok. Buktinya ada dan itu pengakuan. Pengakuan itu bukan hanya mereka berdua ya. Pengakuan kayak misalnya dia mengaku pernah minap dengan Pak RK itu kan pengakuan berdua sendiri. Walaupun riwayat percakapan itu belum bisa membuktikan kok. Tapi pengakuan itu ada pihak lain yang mendengar dan meyakinkan klien kami. No ini anak kamu, no. Anak kamu, saya minta kamu tahu. Iya, Cak, gua tanggung jawab. Itu anak saya. Ayo kita urus bareng-bareng. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Ada lagi nggak? Jangan sampai ada yang terlewatkan nanti. Ketika nanti udah pulang, lupa lagi nanti. Oh, kenapa saya nggak nanya ini nanti kan.